Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juan-juan, itulah salam budaya kita. Salam budaya suku Bapak yang merupakan salah satu budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba jelaskan dan terangkan bagaimana cara membuat alat musik tradisional suku Bapak yang bernama kalondang. Jadi yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat alat musik tradisional suku Batak adalah pertama bahan dulu. Bahannya seperti ini. Ini adalah kayu, namanya kayu jelmang. Ini dia. Kalau ini dulu panjang ini, waktu saya ngambilnya ke hutan di daerah Bapak Barat sana, ada lebih kurang ini 4 meter. Saya angkatlah begini sampai ke lokasi yang bisa untuk ditempuh mobil. Banyak dulu saya ambil ini panjang-panjang. Lalu setelah itu saya potong-potong, saya jemur, baru saya potong-potong. Dan inilah hasilnya. Ini masih ada kulitnya. Nah, jadi masih ada kulitnya ini. Pertama, bahan terbuat dari kayu jelmang namanya. Ada beberapa kayu yang bisa digunakan untuk membuat kalondang, misalnya kayu purbari juga bisa, kayu entarasa juga bisa. Nah, jadi yang bisa menimbulkan suara lah. Cuman dari beberapa jenis kayu yang pernah saya gunakan, yang paling menarik dan yang paling indah suaranya adalah jelmang seperti ini. Adalah kayu jelmang dan dia masih seperti ini. Itu yang pertama bahan. Yang kedua, setelah ini dipotong-potong, dijemur minimal dia 1 bulan, ya nanti seperti ini dia agak terbelah-belah. Makanya ukurannya diusahakan dulu minimal dia 70 cm minimal. Kalau nggak bisa entah 990, biar nanti yang terbelah-terbelah itu yang rusak-rusak bisa dibersihkan lagi, bisa dipotong kembali. Nah, jadi setelah ada bahan seperti ini, bahan pokok, baru kita terus ke peralatan yang kita gunakan. Pertama, peralatan yang kita butuhkan dalam membuat musik kalondang ini adalah pertama parang. Nah, ini parang. Parang ini gunanya membelah dan merapikan. Baru yang kedua, setelah parang, gergaji. Ini untuk memotong ketika dia setelah dibelah nanti memotong seperti ini. Nah, gergaji. Setelah gergaji, baru pasangan parang ini, palu. Ya, nanti waktu membelah, nanti saya praktekkan. Baru kemudian ada ketam. Nah, ketam seperti ini. Gunanya ini untuk merapikan. Kalau kita perlu untuk rapi dia, persis seperti ini, licin. Nah, ini licin. Kita perlu ketam untuk melicinkan atau merapikan biar jangan nampak nanti paret-paret bekas parang tadi. Baru setelah itu kita butuh ini, pipa. Untuk apa pipa? Nanti kita tahu. Yang jelas ini dia, setelah dipotong-potong nanti untuk mengatur jarak daripada kayu demi kayu yang telah kita sesuaikan nanti nadanya. Baru setelah itu ini bor. Bor juga kita butuh untuk membuat lubang seperti ini. Nanti guna lubang ini saya kasih tahu. Kemudian ingat yang paling utama adalah ini. Bisa keyboard, bisa piano, bisa organ, atau bisa ini mainan drum band sekolah dasar. Gunanya ini apa? Untuk mengambil nada dasar daripada kalondang yang akan kita ciptakan menjadi sebuah musik. Itulah beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan. Nah, ini satu. Ini pun perlu ini. Nah, untuk bekas ataupun tempat dasar kita membelah kayu. Kalau kita di semen, kalau di tanah bisa juga nggak perlu. Baru sebuah kayu keras. Ini setelah dirapikan ini untuk alat
menentukan suara nanti. Palu juga namanya, stick kalau bahasa drumnya. Stick salah itu dulu bisa lah untuk menjadikan kalundang ini. Jadi itulah beberapa alat yang kita butuhkan untuk membuat alat musik kalundang. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, setelah ini kayu ada panjang tadi kita potong atau kita jemur dulu, baru setelah agak kering dia 1 bulan. Kalau musim kemarau, kalau dia nggak jelas juga iklimnya, ada musim kemarau ada apa, berarti kita harus 1,5 bulan. Dipotong-potong, setelah dijemur dipotong-potong, lalu ini dikupas. Nah, dikupas. Oke, yang mampu dikupas waktu begini dia silahkan dikupas. Kalaupun tidak, ini setelah itu kita belah. Nah, mana barang tadi? Belah. Kita bagi 2 dia. Ini hasilnya. Jadi kebetulan ini agak apa dia, baling dia. Inilah fungsinya nanti. Ini pertama parang tadi untuk meratakan. Pertama ini kita ratakan dulu sampai mana dia mampu. Jadi proses pembuatannya butuh kesabaran dan butuh waktu. Tidak boleh dipaksa. Kalau sudah capek berhenti. Kalau belum capek lanjutkan. Kita dapat dulu bentuk seperti ini. Kupas. Nanti terkupas sendiri kalau ini udah kering kali. Tanpa ngupasnya kalau udah kering. Setelah itu, sehingga nanti dia bentuknya seperti inilah, seperti bentuknya seperti ini. Nah, atau ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah ada beberapa buah nanti seperti ini, udah banyak dia, udah begini hasilnya. Lalu kita simpan supaya agak cepat proses videonya. Mungkin para penonton nggak sabaran, perlu kita jelaskan cepat, tepat, dan singkat. Hasil memuaskan. Setelah dia nanti seperti ini, kita potong-potong. Pertama yang perlu kita tetapkan adalah nada dasar. Cara membuat nada dasar, itulah gunanya ini tadi. Tergantung kita mau pakai nada dasar akord apa. Jadi kalau kalundang ini nada dasarnya tetap, nggak boleh, nggak bisa ditranspos, nggak bisa dipindah-pindah. Makanya kalau kita butuh misalnya dalam suatu konser, kita butuh akord perbendaharaan akord itu banyak nada dasarnya, misalnya ada perlu C, ada dasar F, ada G, ada bass, ada dan C minor. Itu harus beberapa set lah kita sediakan. Makanya saya udah lebih kurang 20 set saya sediakan kalundang. Mana tahu ada jenis suaranya F, saya bisa pakai F, gitu dia. Jadi pertama yang perlu kita siapkan kebutuhan kita misalkan ini nada D lah, nada dasar D, ini dia. Namun sebelum saya teruskan, nada dasar dan nada alat musik suku Batak veloknya seperti ini, bukan solmisasi. Nah, itu perlu kita ingat, bukan solmisasi do re mi fa sol la si do. Jadi kalau dia do re mi fa sol la si do, itu bukan kalundang namanya. Sama seperti ini, saya ciptakan ini enggak do re, ini enggak solmisasi. Ini solmisasi maksud saya. Nah, kalau ini solmisasi, do re mi fa sol la si do. Ini dasarnya boleh kita tarik
seperti ini. Ini solmisasi. Jadi kalau kita bawa ini dalam sebuah lagu oning-oningan suku Pak, ini tidak dapat. Makanya kita harus buat dia jenis nada akromatis, bukan solmisasi, tidak juga minor gitu. Jadi ini dia nadanya, perlu kita ingat. Jadi bagi guys, teman-teman seniman yang cinta dengan musik daerah, cinta dengan musik Nusantara, salah satu nada suku Pak seperti ini. Misalnya kita nada dasar C, nada dasar D maksud saya. Ini. Ini. Jadi dasarnya. Ini dia. Ya. Yang perlu kita tetapkan pertama dalam kayu tadi adalah nada dasar D. Ini dia. Saya sudah beberapa hari lalu sudah buat ini, sudah bentuk biar cepat prosesnya. Ini dia. Setelah itu kita adek sekali. Kita ambil ini. Baru turun lagi. Itu dia. Baru kita naik ke atas. Lalu kita cari ini. Setelah ini baru masuk ke sini. Nah, nih. Nih. Setelah itu masuk ini. Nih. Baru setelah itu masuklah ini. Main kita ikut. Jadi baru lanjut ini. Baru masuk ini. Jadi dia jumlahnya 9 buah. Kenapa harus 9 sementara solmisasi cukup 7 atau 8? Dia ditambah di bawah. Ditambah dia A sama E. Kalau dia nada dasar C. Nah, ini maksud saya kalau dia nada dasar D, ditambah dia A sama ini. Biar dia dapat cengkok ataupun rengga ataupun khas daripada apa itu. Jadi lebih kurang perbedaan panjang daripada 9 buah kayu adalah lebih kurang dia sesuai dengan ketebalan juga. Sesuai dengan ketebalan lebih kurang dia 1 atau 2 jari, selisih antara do re mi fa sol la si do. Itu dia. Tapi kalau dia sama ketebalannya, sama tuanya jenis kayunya, sama juga ketebalan, sama nama kayunya, maka dia 2 jari. Tapi kalau dia tidak sama ketebalan, maka kita sesuaikan dengan nada. Misalnya
seperti ini. Kita ambil sebuah contoh. Misalnya ini, kita coba dulu ini. Kita potong dulu sekali. Atau kita tes ini nada dasar kita misalnya apa yang dekat ini biar jangan lama. Belum dapat, berarti dia harus dibersihkan. Lama motongnya. Kalau kita punya mesin gerenda kayu, mesin kayu, gergaji mesin, bisa lebih cepat. Kita coba dulu. Kita sini biar keluar suaranya. Tetap juga deh. Ini bisa kita rompak ini akordnya. Sekarang ini udah nada dasar D. Jadi kalau misalnya ini sebesar ini dia, ketebalannya segini, yang bisa dirompak akordnya hanya naik, turun tidak bisa. Kenapa? Karena tergantung ketebalan kayunya untuk menentukan nada dasarnya. Jadi harus ini cuma bisa kalau nggak ke E, ke F atau ke dis. Misalnya, kalau kita potong lagi ini, naik ini. Sekarang nada udah ganti. F, G, gis, G kres. Jadi seperti itu. Kalau kita butuh dia turun, berarti kita harus tipiskan sedikit saja bisa. Sedikit. Jadi ini kata dulu terlalu panjang kita potong sehingga jauh kali kita target tadi untuk E atau F, ternyata dia sudah ke G kres nada dasarnya. Oh bukan, itu ini nih. Ke gis dia. Itulah singkat tentang bagaimana cara membuat nada dasar ataupun akord daripada kalung 6. Berikutnya, setelah ada 9 buah dengan nada-nada tersendiri, kita masuki langkah selanjutnya yaitu cara menyusun. Namun sebelum kita susun, kita buat lubang dulu seperti ini. Yang membuat lubang ini enaknya bol seperti ini tadi. Nah, lubang. Baru maaf tadi saya tertinggal alat yang bahan yang perlu dibutuhkan adalah tali, seutas tali. Nah ini tali. Jadi kita ikat dulu, simpul dulu dia di ujung supaya jangan lewat. Kita simpul dulu, jangan lewat nanti kayunya ini. Baru kita susun. Caranya gampang untuk menyusun, kita tentukan dulu nadanya. Misalnya seperti ini. Nanti jadi kita nggak repot. Oke, baik. Itu dia.
Jadi udah tersusun nadanya. Baru kita masukkan ini. Kita masukkan lubang. Tadi saya bilang kita butuh pipa air atau pipa listrik. Kita potong-potong hingga dia segini. Baru masukkan. Fungsinya ini apa? Untuk mengatur jarak supaya ini jangan bersentuhan. Kalau dia bersentuhan nggak jelas nanti tune daripada nadanya. Ada samar-samar misalnya dari F dia ada samar-samar fis, atau dari G dia ada G crash, samar-samar dia karena dia bersentuhan. Itu otomatis ya. Makanya perlu kita buat jarak biar jelas dia tune daripada nadanya, nggak bercampur. Jadi kalau cara membuat kalungan ini kalau sudah biasa jadi gampang, tapi kalau belum biasa jadi susah. Ini kita tadi udah disimpul di sini biar jangan lewat lagi. Ini disimpul kembali biar jangan keluar lagi dia. Jadi bawahnya pun kita enak. Satu lagi, saudara-saudara sebangsa dan ini sudah ada depan gue. Sebangsa dan setanah air. Masuk. Jadi sebelum pun dia dilubangi, ditaruh lubang seperti ini. Kalau sudah pas tadi nada dasar dan pentatoniknya semuanya, walaupun dia dilubangi, dia tidak akan lari lagi. Hanya sedikit aja, jadi kita tinggal gampang molesnya. Kalau dia terlalu besar nanti lubangnya memang ada pengaruhnya sedikit aja. Artinya itu tidak lari, tidak sampai ke lari akord nada, tapi hanya masalah tune sedikit. Misalnya do gitu, goyang dia. Terakhir, nah, tarik, ikat kembali biar dia jangan lari lagi. Apa fungsi tali ini? Jadi kalau ini fungsi tali ini, setelah ini siap, baru kita buatlah raknya. Nanti cara membuat rak di video berikutnya akan kita kaji kembali dan kita buat rak yang bagus. Jadi dia bisa begini, nah, digantung. Jadi kalau sudah seperti ini, udah ada gantungannya, baru udah bisa kita main. Misalnya, nah, ini agak lari tunnya ini udah sedikit ini. Apa ini? Satu ini tunnya agak lari, tapi aku tetap di situ, tunnya agak lari. Jadi ini sudah bisa menciptakan
sebuah lagu pentatonik pak-pak atau velok pak-pak yang disebut akromatis. Jadi ketika ini sudah ada, misalnya ada seorang penyanyi ataupun untuk godang suling, pemain suling misalnya atau lobat misalnya dia punya dasar D lobatnya, udah bisa kita kolaborasi. Ada seorang penyanyi yang nada dasarnya D, tapi tidak semua nanti bar-bar daripada lagu itu bisa kita masuki, hanya mencuri. Jadi sebuah singkup aja bisa kita ciptakan untuk berkolaborasi alat musik modern. Singkup, karena dia akromatis. Orang biasa yang nyanyi kalau nggak minor, mayor. Nah, jadi kalau dia nada dasar D, bisa kita masukkan singkup-singkup improvisasi, pengisian-pengisian daripada musiknya. Demikian video kali ini. Lebih kurang dalam penyampaian saya mohon maaf kepada seluruh penonton. Jika ada kurang jelas, boleh di komen di bawah ini. Di komen, like, dan share. Paling utama, subscribe. Juah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.